Lu humas tapi bagian di Desain. desain. Ada lagi dik, bukan desain doang ternyata gue baru Apa ingat. tuh? Sosial media. Sosial media. Bertanggung jawab sama sosial media, copywriting juga. Copywriting. Juga, editing video juga tuh. Harusnya gaji 4 orang ya kan. Boleh nggak di spill gitu? Rent salary. Dulu awal gua kasih tau dari awal nggak apa-apa. Oke. Itu gajinya masih probation 1,5 3 bulan. 1,5 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nah, kalau untuk di suka dukanya mungkin boleh lu share gak ke gua? Suka Apa duka. sih suka duka lu di sana? Podcast habis kerja. Suka duka Untuk ya. posisi itu. Suka duka yang dari yang terakhir aja mungkin ya. Oke. Sukanya mungkin ya pertama gara-gara dia di BUMN, Oke. anak BUMN. Oke. Gua rasa semua orang juga tahu ya kalau di BUMN itu kerjanya pasti beda sama swasta. Iya. Ya kan? Betul, plat merah ya. Iya betul, plat merah. Kerja itu pasti santai banget. Oke. Santai tapi gaji segitu ya pasti terima lah. Kebanyakan orang pasti terima lah ya kan. Soalnya kerjanya santai, nggak yang gila kayak orang yang kebanyakan di swasta ya. Sukanya itu, pertama kerjanya santai. Ya sekalinya sibuk paling berapa hari doang, habis itu santai gitu kan. Terus bukan kekeluargaan sih, kayak Kerja sama timnya. kerja sama Mungkin timnya. pas di momennya circle lu emang lagi enak-enak semua. Iya, alhamdulillah lagi enak tuh sedivisi. Tapi ada juga nggak enaknya sih pas ganti bos itu terutama ya. Pasti ada. Ganti bos yang terakhir emang bener-bener sih. Gue boleh spill nggak sih bosnya kayak tai di yang terakhir? Boleh, biar kita tahu nih kan dalam dunia kerja itu pasti ada yang toksik. Oh pasti, Pasti ada yang toksik. pasti. Nah, gue pengen tahu yang dari versi lu dulu. Yang pertama Seperti sukanya apa kemarin? sukanya dulu nih ya. Sukanya dulu aja. Sukanya itu sih ya asik sih, lingkungan kerjanya. Pasti semua kerja ada toksiknya sih menurut gua. Iya, betul. Cuman gue lebih nikmatin yang nggak toksiknya nih. Oke. Circle gue alhamdulillah nggak toksik waktu itu. Terus sukanya apa lagi ya? Lu lebih improve kayaknya sih di situ. Jadi Iya, lu betul. lebih mendalami karena lu lebih bebas buat explore sih. Iya kalau gua betul, bilang. iya benar-benar. Lu bebas buat explore dan lu juga Skill nggak juga terlalu- nambah jadinya. Itu yang penting sih. Jadi kayak secara nggak sadar gue pas keluar dari sana, wih ternyata gue bisa skill ini, bisa skill ini, bisa skill ini. Jadi gue bisa ngelamar ke yang ternyata gue bisa ya di skill ini, gue ngelamar ke sini deh gitu. Iya, Tanpa gue sadari itu sukanya ke situ sih kebanyakan. Nah kalau dukanya dukanya. ini yang paling gue inget nih. Oke. Yang terakhir gara-gara dia juga gue cabut dari Oke. kantor. Oke. Pas ganti bos nih kan, emang nih orang terkenal toksik banget di lingkungan kerja kantor gue nih. Oke. Dia udah tua dan orangnya disiplin, bukan disiplin iya sih, cuman terlalu old school, terlalu detail, yang nggak penting tuh ngapain sih lu gitu. Orang-orang banyak kan gitu. Terus mulutnya kasar juga di kantor. Binatang lah keluar semua ya. Binatang keluar semua depan orang parah. Bahkan dia pernah ngebully satu anak anak buahnya. Emang anak buahnya lugu sih, terlalu polos. Jadi kayak nggak pantas aja gitu ngebully, kayak digoblok-goblokin mau gitu depan orang, nggak ngebales, nggak ngebatin, dia biasa aja dia. Nah pas dia masuk ke divisi gua, wah udah males nih, se-divisi udah males nih ya, ngedenger dia mau masuk. Bener aja jadi pecah tuh divisi gua, pecah jadi 2 kubu. Oke. Nah itu tuh dukanya tuh. Nah yang paling utamanya tuh Jadi 2 kubu tuh jadi berkelompok gitu. Jadi berkelompok, yang satu tadinya pengen menjilat, yang satu nah betul lurus-lurus aja betul ya. yang satu ngejilat, yang satu Yang penting gue masih kerja. iya yang penting kerja, yang jilat itu separah sih. Oke, lanjut. Yang ngejilat itu tadinya teman gua tuh. Teman gua kemana-mana kayak Bareng misalnya ya? bareng Kayak biji ya? kayak biji bener. Minta anterin gua, dia nggak bisa bawa mobil kan. Minta anterin gua ke sini yuk, ya udah gua anterin naik mobil. Kesini yuk sama dia terus tuh. Pas dia masuk gua musuhan sama dia. Soalnya beda visi kan sama si bos itu. Nah sedangkan dia suka sama si bos. Aneh banget sih ada yang suka sama dia. Mau dinikahin kali. Orang bos cowok.
Temen gue juga cowok. Cowok. Ini yang paling terakhir ya. Gue kasih tahu nih, Dik. Waktu itu kan rambut gue gondrong ya. Oke. Gondrong yang bisa dikuncir gitu kan. Iya. Kayak gue gini ya. Nah, lumayan. Lu kan pernah gondrong juga, Dik. Pernah. Ya kan? Semua laki-laki Harus pernah gondrong ya sih. tapi nggak semua pernah gondrong. Iya benar. Iya, kenapa gitu? Hah? Kenapa gitu? Karena semua laki-laki itu pasti pernah muda, pernah ya sedikit-sedikit bandel, tapi nggak semua pernah gondrong. Iya juga sih. Karena untuk bisa gondrong itu butuh effort lebih. Bener. Satu, pekerjaan. Kedua, sampo. Iya, sampo bener banget. Ya lu sampo. Sampo habis banyak aja. Belum gerah-gerahnya itu. Gerah banget. Waduh. Gerah. Dan juga tapi itu kalau dan harus siap menanggung malu di masa kentangnya. Iya. Kok gue setuju banget Sampai sih. belakang ketemu depan baru ganteng. Dari tahapannya ya. Kalau pendeknya mah oke ya. Pas nanggungnya ini nih kayak aneh gitu. Oke, lanjut. Gimana gondrong? Pas gua gondrong di kantor tuh. Pas gua gondrong, selama gua gondrong di kantor nggak ada yang masalahin. Jadi kayak gua kan dokumentasi ya. Kalau ada acara kan gua foto-foto, ada direksi, ada komisaris. Iya. Gua mondar-mandir dong. Komisaris kenal gua, direksi kenal gua, tahu gua lah ya seenggaknya ya. Nah, mereka tahu gua nggak ada yang negor. Ya minimal negor ke atasan gua dulu gitu kan. Tolong anak buahnya tolong suruh syukur. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali untuk teguran itu, teguran untuk nyukur kan. Nah, pas dia masuk reseh, Mas Dio, tolong tuh rambutnya itu nggak rapi tuh. Gue masih kok dia tiba-tiba reseh nih gitu kan. Selama ini gue oke-oke aja sama direksi pun gitu. Nah, kayaknya dia tuh ngadu ke direksi. Sampai ngadu ke direksi, ini anak buah gue ada yang gondrong. Sampai ke HRD. Ya kan? Itu masalah kecil doang, Dik. Jadi masalah sedireksi gitu lo. Direksi SDM sampai ngomong ke HRD, tolong itu suruh si anak ini suruh cukur rambutnya ya kan. HRD manggil gua. Pas gua dipanggil, itu udah banyak masalah tuh, udah sering banyak SP1, SP2 gua kena gara-gara rambut. Gara-gara rambut. Ada sebenarnya beda perusahaan beda kebijakan. Kalau memang tertulis memang ada di situ di aturan tertulis nggak boleh gondrong, ya itu fine. Tapi kalau misalnya emang nggak tertulis masih abu-abu, ya selama itu nggak mempengaruhi kinerja. Nah, idealnya gitu kan? Idealnya seperti itu. Di perusahaan juga gue lihat peraturannya paling berpenampilan rapi. Rapi kan objektif ya. Kalaupun gue gondrong, gue acak-acakin ya berantakan. Kalau lu botak, jenggot lu panjang, terus uwel-uwelan, sepatunya diinjak ya itu bos gue yang gue sebutin tuh. Sepatunya diinjak, ininya uwel-uwelan, jenggotnya panjang ya nggak rapi kan. Harusnya dikuncir kayak Ahmad Dhani kalau dikepang. Ada pilihan itu. Nah, terus pas gue dipanggil HRD, gue disuruh cukur. Katanya kalau nggak dicukur lu bisa maaf nih ya katanya, lu bisa di-cut. Kata gue dalam hati, nggak dalam hati sih, gue langsung ngomong, masa gara-gara rambut dong gue di-cut sih gitu kan. Gue pertanyakan. Terus ada lagi satu orang di bagian SDM juga. Dia rambutnya diwarna-warnain, warna hijau, demi Allah. Ini warna hijau nih, semua orang tahu nih di kantor itu. Warna hijau, kadang hijau, pernah biru. Bener-bener kayak bukan di kantor, tau gak lu? Dia terobsesi jadi joker mungkin. Gue bilang gini, Pak, itu si A kok boleh rambutnya hijau, warna-warna gitu. Ya kalau itu mah nggak apa-apa katanya. Nah, kalau gondrong baru nggak boleh. Lu kan bukan artis ya, lu bukan siapa-siapa. Kata anjir. Di situ gue langsung deng, wah gue resign nih. SDM-nya goblok juga nih kayak gini, kata gue kan. Akhirnya gue resign. Nggak bisa sebenarnya memang, karena ya kecuali masih anak sekolah ya. Anak sekolah ya mas. Iya walaupun itu bukan siapa guru lu, Bu Endang ya. Nah, gue bahas yang itu dulu tuh. Yang apa? Indikasi. Nah kalau kita ada KPI nggak sih, kayak performance indicator atau yang menyatakan kalau indeks lu itu udah bekerja dengan baik dan benar seperti itu. Di luar, karena kan nggak mungkin. Itu kan yang harusnya kita berpatokan dari situ, bukan hanya dari penampilan. Betul kinerja juga ya. Kinerja. Nggak terlalu ada pun kayaknya dihiraukan juga sih. Tapi setidaknya lu bisa ngejebolin semua tugas lu itu. Lu dikasih deadline tanggal sekian, lu bisa selesaikan. Bisa selesaikan. Nah itu sebenarnya udah harusnya menjadi pertimbangan mereka. Cuman
ya sekali lagi kemungkinan juga ada sentimen kali. Lu pernah iya, mungkin. apa kali ke dia? Oh, gue pernah. Lu sliding dia atau gimana? Gue pernah nyiram palanya pakai minyak. Enggak. Dia kan botak. Oh, botak. Enggak, waktu itu gue pernah yang pas gue kena SP1 ya. Itu mungkin dia sebenarnya, sorry. Apa? Karena dia botak lu gondrong. Bisa iri. juga sih, dia bisa juga iri. Gue juga, teman-teman gue juga bilang gitu. Yo, dia kayaknya iri deh sama lu, yo. Dia botak, lu gondrong, yo. Makanya lu cukur aja. Oh enggak. Gue sebenarnya gue nggak masalah cukur atau enggaknya. Cuman lu jelasin dulu nih, ada aturannya enggak? Lu masuk akal enggak nyuruh gue cukur ya kan? Betul. Nah, pas gue pernah dia pas awal masuk nggak masalahin, dia suka sama gue, kayak suka bukan. Waduh. Enggak apa-apa. Oh, enggak banget gue homo juga. Tapi kita enggak pro LGBT di sini ya. Enggak lah. Anti LGBT. Anti. Terus Oke. pas awal-awal dia suka sama kinerja gue, Dik. Oke. Dia kan nyuruh bikinin video ini. Wah, bagus Mas. Dia sampai bilang gitu tuh. Wah, bagus Mas. Oke. Pokoknya dia suka lah sama kinerja gue yang gue tangkap ya. Lambat laun gitu. Itu rambut gue udah gondrong waktu dia suka kinerja gue. Lambat laun gitu. Akhirnya dia nggak suka. Pas ada meeting internal divisi. Oke. Gue udah gedek nih. Ini gue udah yakin ini pasti dibawa nih. Bener kan? Poinnya yang terakhir ini ya, Mas Dio tolong rambutnya dirapihin. Gue langsung berdiri. Set. Rapi gimana Pak? Ini kan udah rapi, saya kuncir. Kecuali saya gerai, gue buka. Kecuali saya gerai nih, baru berantakan. Gue bentak depan orang-orang. Nah dari situ mungkin sabar, jangan kayak gitu Mas Dio katanya gitu kan. Nah dari situ mungkin pemicu gue kena SP1. Sebenarnya bukan straight SP1 karena rambut panjang sih. Karena apa ya? Nah sejak itu kinerja gue turun, Dik. Kebetulan gara-gara gitulah ya, banyak masalah kan. Susah sih kalau memang situasi udah nggak enak, udah terasa toksik, kinerja jadi mempengaruhi. Pasti. Dan ya itu juga sih ada asap pasti ada api, ya kan? Dia juga kalau gue bisa koreksi mungkin ke atasan lu ya kan. Pak kalau mau negur orang tuh bisa individu, kalau nggak bisa data share, jangan di ruang meeting yang besar seperti itu. Itu kan jatuh menjatuhkan dan langsung spesifik. Betul sekali. Dio rambutnya Dio. Itu sama kalau lagi upacara, ya kan? Upacara pagi, Dio maju ke depan, ya kan? Rambut lu kepanjangan. Dicukur di tengah-tengah. Iya. Nggak boleh. Tapi emang bener sih, bener. Dia emang tipikalnya gitu, suka humiliate orang di depan banyak orang. Terutama anak buah, apalagi anak buah sendiri tuh. Kalau kata gue sih too much lah, terlalu overacting di situ dia ya. Iya. Ya menunjukkan powernya seakan-akan dia punya itu. Tapi ya sekali lagi kita jangan sampai ketika kita ngerendahin seseorang, menjatuhkan seseorang, orang lain juga bisa nilai kok siapa yang sebenarnya lebih rendah dari itu. Bener. Gitu sih. Karena ya kalau misalnya banyak yang resign lama-lama, ya pasti yang dipertanyakan siapa? Kenapa dia jangan atasannya yang salah nih? Iya, benar. Bawahan tiba-tiba resign. Nah, dia masih dipertahankan, harusnya dari manajemen lebih berpikir. Iya, benar. Ini jangan-jangan atasnya nih yang salah nih. Iya, benar. Ya. Minimal kinerja pada turun ya kan? Pasti bertanya-tanya dong harusnya. Apa jangan-jangan dia masukin orang lagi? Masukin orang gimana? Gantiin lu. Oh, enggak. Itu lagi apa ya? Ibaratnya ya lagi low cost banget lah, ibaratnya perusahaannya lagi ngurangin pengeluaran. Ya, terus apa lah tadi gue mau ngomong apa ya? Kenapa tuh? Ada hal yang menarik yang mau mungkin lu share atau mungkin menurut lu dari sudut pandang seorang corporate slave lah ya, gue bilang ya, sorry to say, tapi ya corporate ya nggak apa-apa, iya itu jadi istilah umum lah. Ide lu sebenarnya apa sih yang harusnya yang bikin karyawan nyaman, yang mungkin di posisi lu yang akan mendapatkan posisi lu sebagai humas di sosial media, seperti apa sih tips and trick atau mungkin ide-ide yang bisa dikembangin atau buat mereka seperti apa? Ini kayak ibaratnya masukan buat mereka lah ya, buat biar posisi yang pernah lu tempatin itu ya. Dan juga juga perusahaan lu mungkin. Masukan buat posisi yang gue tempatin orang-orang yang nempatin posisi itu. Sebenarnya sih terus belajar aja, misalnya bos nyuruh ini, walaupun masih di bidang video editing nih, lu nggak bisa, wah gue nggak bisa nih, tapi lu belajar gitu, pelajarin aja, akhirnya walaupun lu nggak bisa,
lu pelajarin ntar pasti berguna sih ke depannya sih. Enggak di bidang video editing aja ya, di semua bidang sih. Sama misalnya desain gue nggak bisa, gue minta ajarin gitu kan. Selama itu masih di bidang gue ya. Gitu ya. Tapi kalau di luar bidang juga oke-oke aja sih, Dik. Kayak misalnya ya jangan keuangan juga ya. Misalnya yang keuangan yang akuntansi gitu kan. Kalkulus lagi dong. Angka lagi kata gue nih. Angka lagi. Cuman kalau yang itu ya jatuhnya challenge buat diri kita, buat improvement kita ke depannya ya. Betul. Terus sama ya jangan jangan jadi toksik buat orang lain aja sih gitu. Jangan jadi toksik buat orang lain. Walaupun bos lu ngeselin ya kan, tetap aja jadi diri sendiri. Jangan jadi penjilat. Jangan jadi penjilat sih intinya sih. Ingat, ada nggak ada kita, perusahaan tetap jalan. Nggak, lu nggak penting di masa sebenarnya. Hari ini kita dipuja-puji, ya kan? Besoknya langsung dibantai. Ya. Udah tahu-tahu udah diganti ya. Live. Ada lagi yang masuk baru. Asli sebenarnya nggak. Iya kita power kita apa sih gitu kan? Ya. Kita ngelakuin yang terbaik aja buat. Ya kalau lu bukan buat perusahaannya, pasti buat diri lu sendiri lah. Kalau lu keluar dari perusahaan, kayak gue yang gue bilang tadi kan, gue akhirnya bisa ngelamar di yang butuh ini, ternyata gue bisa gara-gara gue belajar di cari tahu di sebelumnya, di kantor gue sebelumnya. Gitu aja sih. Ya, apalagi sekarang udah banyak media ya, YouTube. Wah iya itu. Macam ada AI lagi zaman sekarang. AI lagi tuh ngebunuh posisi desain grafis di AI. Tapi ada lah yang nggak bisa dibuat sama humanity-nya nggak bisa. Rasa kemanusiaannya nggak bisa sih. Tes humanity-nya nggak bisa lah. Oke. Bung Dio, gue mau bahas tuh. Kalau buat fresh graduate nih. Fresh graduate mau jadi humas yang bagian tadi sosial media, apa sih yang harus dipelajarin? Gue fresh graduate nih, gue pengen belajar apa sih kalau pengen jadi posisi itu, biar gue santai gitu kerjanya bisa. Khususnya di bagian desain sama sosmed ya, iya. Sosmed sama desain. Pertama lu podcast habis kerja.